Selamat pagi anak-anak kelas 8 semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar untuk mencari ilmu lebih banyak lagi. Nah, minggu yang lalu Miss Priska sudah nge-zoom tentang persamaan garis satu ya. Dengan bentuk umum, ini BU bentuk umum adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M dan C adalah suatu konstanta, suatu angka ya maksudnya ya. Nah, sudah saya jelaskan bagaimana cara menggambarnya. Tentunya gambarnya akan menjadi sebuah garis lurus. Nah, sekarang kita belajar tentang gradien. Di mana gradien itu adalah derajat kemiringan. Jadi garis yang miring yang kita cari gradiennya ya. Gradien adalah derajat kemiringan dari suatu garis ya terhadap sumbu X, ya, dinotasikan dengan M. Jadi rumus dari gradien itu adalah M. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan gradien itu banyak ya. Kita lihat nanti melalui apa kita perhatikan beda-beda rumusnya ya. Nah, yang pertama, bagaimana gradien melalui pusat 00 dan titik XY. Nah, kalau dikasih sebuah titik, bagaimana cara mencari gradiennya? Nah, kita lihat gambar. Nah, coba kamu perhatikan gambarnya. Nah, di mana di sini adalah ada dikasih ini dia lewat titik 00, melewati titik 00 garisnya. Ada titik P dengan kalau kita lihat dari gambar ini titik koordinatnya adalah 1,4 dan titik Q dengan titik koordinatnya 2,8. Kita lihat gambar ya. Nah, mau mencari gradiennya, kalau di sebuah titik, maka gradiennya adalah komponen Y per X. Jadi Y per X, Y-nya di atas ya. Nah, coba titik P. Garis P, OP, titik P. Nah, komponen X-nya adalah 1. Jadi sumbu X-nya 1. Y-nya 4 nih, 1,4. Nah, jadi itunya komponen Y per X sama dengan 4 per 1, artinya sama dengan 4. Jadi gradiennya adalah M sama dengan 4. Jadi gradien garis OP adalah 4. Nah, sekarang garis PQ, dia komponen X-nya adalah 2 dan komponen Y-nya adalah 8. Jadi komponen Y per X adalah 4 per 2 sama dengan 4. Artinya gradien garis Q adalah 4. Nah, kalau misalnya buat soal, tentukanlah gradien dari titik melalui 00 titik K sama dengan 7,2. Berarti gradiennya adalah komponen Y per komponen X. Jadinya 2 per 7. Gampang ya, sangat gampang itu kalau dikasih titik koordinat melalui titik 00. Nah, kemudian ya, bagaimana kalau gradien dengan persamaan Y sama dengan MX? Kalau dikasih persamaan Y sama dengan MX, maka gradiennya itu adalah M-nya ini. Ini gradiennya. Ya, angka M-nya ya. Nah, contoh gradien dari Y sama dengan 2X, 2 ini sebagai M, maka gradiennya sama dengan 2 ya. Gampang ya. Nah, kemudian garis yang memiliki persamaan Y sama dengan MX tambah C, di sini ditambahin C. Kalau ini tadi hanya MX tambah C memiliki gradien M juga sama kayak yang di atas M ya. Nah, contoh gradien dari Y sama dengan 2X tambah 3 sama dengan, maka M-nya adalah ini 2-nya juga, masih 2 ya, sama dengan 2, M-nya 2. Gampang ya. Nah, bagaimana kalau begini? Gradien dari garis, carilah M dari garis 2Y sama dengan 6X tambah 5. Maka yang kita perhatikan adalah ini.
Ini nggak usah diperhatikan yang ini. Ya, maka kita buat semuanya itu dibagi 2 ya. Maka kita buat dulu menjadi Y sama dengan 6X. Kita bagi 2 semua. Per 2 tambah 5 per 2 sama dengan 3X tambah 5 per 2. Ini yang menjadi M sekarang. Maka gradiennya sama dengan 3. Artinya Y-nya ini kita buat menjadi 1Y. Kalau ada 2, 3 di sini kita bagikan semua seperti ini. Ya, kita buat menjadi 1Y atau Y sama dengan. Jangan kamu buat 3Y. Ini bukan gradiennya bukan 6 tapi 6 bagi 2 ya. Nah, kemudian bagaimana gradien melalui 2 titik? Nih. Gradien melalui 2 titik. Nah, kamu perhatikan. Ini ada 2 titik di gambar ini. Ini bukan melalui titik 00 ya, beda dengan yang pertama ya. Kalau titik 00 kan di sini. Ini bukan. Nah, titik P disebut dengan X1, Y1 titik koordinatnya maksudnya ya. Titik Q, titik koordinatnya adalah X2, Y2. Maka rumusnya adalah gradien garis melalui titik P dan Q adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Y-nya dikurangi dengan Y, tapi yang pertama 2, Y2, Y1 ini X2, X1. Atau boleh juga Y1-nya di depan. Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Ya, ingat. Kalau 2 titik dikasih tahu 2 titik. Contohnya gini. Gradien dari garis yang melalui titik P 2, min 5 dan Q adalah 3, min 2. Nah, kamu tentukan dulu X1, X2 dan Y1, Y2. Maka kita buat ya X1, X2-nya gampang sekali. Kita buat kayak yang tadi dulu. P2 min 5 berarti X1-nya adalah 2. X2-nya sama dengan ini 3 ya, X. Y1-nya adalah min 5, Y2-nya adalah min 2. Jadi ini jadi X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Gampang ya. Nah, karena dia 2 titiknya, kamu bukan pakai Y per X. Kalau tadi itu karena dia melalui titik 0. Ini titiknya 2. Maka rumusnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Atau kau pakai juga Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 boleh. Nah, kita masukkan angkanya. Y2 min 2 kurang. Nah, ini ketemu min dalam kurungin ya. Y1 min 5 kurang dalam kurung min 5. X2 3. X1 kurang 2. Jadi dia adalah ini menjadi min 2 tambah 5 menjadi 3. Ini per 1 ya. Per 1 jadinya 3. Nah, jadi gradiennya adalah 3. Gampang ya. Nah, kemudian ada kriteria garis-garis tertentu. Ya, ada garis-garis tertentu yang mempunyai gradien tertentu. Nah, yang pertama, gradien garis sejajar sumbu X. Nah, coba kita perhatikan. Ini semua garis-garis sejajar sumbu X. Kalau dia searah dengan sumbu X, garisnya ini nih, sumbu X kan ini searah sumbu X, searah sumbu X, searah sumbu X. Nah, artinya dia adalah sejajar sumbu X. Nah, bagaimana gradien garis yang sejajar sumbu X? Coba perhatikan. Kita lihat dulu VW. V 2 min 2 3, W-nya 2 3 ya. Ini garis ini adalah sejajar sumbu X. Dia jatuhnya dia vertikal ya. Bukan vertikal, horizontal, sorry. Nah, titik V min 2 3, W 2 3. Gradiennya adalah VW adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini sudah bisa buat X2-nya, X1-nya adalah min 2, Y1-nya 3. X2-nya adalah 2, Y2-nya adalah 3. Maka kita masukkan 3 Y2
kurang Y1 3 per X2 2 kurang dalam kurung min 2, ini karena min lagi saya buat dalam kurung, 3 kurang 3 0, ini jadi 4. Semua jika 0 dibagi semua suatu bilangan hasilnya 0. Ya, jika 0 dibagi oleh suatu bilangan hasilnya 0. Mau 0 bagi 1000 pun itu 0, ya. Nah, jadi ini sama hasilnya nanti 0 gradien TU, ya. Ini MTU gradien TU, hasilnya 0 juga. Nanti kau perhatikan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0, itu harus sudah ketentuan. Ini sudah pasti. Gradien garis yang sejajar sumbu X adalah 0. Nah, bagaimana yang sejajar sumbu Y? Nah, coba lagi perhatikan. Kalau sejajar sumbu Y berarti garisnya ke atas. Seperti ini. Kalau sejajar sumbu R ke sini. Ya, karena sumbu Y itu ke atas, Nah, sejajar. Ya. Nah, kita perhatikan dulu LK. Dia 2,1 dan min 2,4. Min 2,1 dan min 2,4. Kita masukkan ke rumus tadi karena ini sudah 2 titik, ya. Titik 1, titik 2 kita masukin. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 4 kurang 1 min 2 kurang negatif 2. Lihat, Jadinya 4 kurang 1 adalah 3, ini 3 per, ini min 2 tambah 2 jadinya karena negatif ketemu negatif 0. Nah, semua bilangan kalau dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Kalau angkanya di atas dibagi 0 tak terdefinisi. Tapi kalau nolnya di atas dia hasilnya 0, ya. Jadi mau 5000 bagi 0 hasilnya tidak terdefinisi, ya. Jadi nanti kalau gradien garis Z I juga sama 0 hasilnya, kamu nanti perhatikan sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y hasilnya tidak terdefinisi. Itu sudah pasti seperti itu, ya. Gradien garis sejajar sumbu Y tidak terdefinisi. Nah, sekarang ada lagi gradien garis sejajar. Ya, perhatikan ya. Ini mudah kalau kau perhatikan. Nah, saya harap kalian semua menonton videonya. Ya, saya pikir ini cara efektif untuk saya ngajar matematika. Nah, gradien garis sejajar. Nah, kalau ada garis-garis sejajar, ini nih garis sejajar. Misalnya ini dengan ini sejajar. Ini dengan ini sejajar. Nah, bagaimana gradien garis dua garis sejajar? Ya, dua garis sejajar atau lebih, gradiennya bagaimana? Ini garis sejajar ya, ini bukan sejajar sumbu X karena ini udah berpotongan dengan sumbu X, ya. Nih, ini sejajar, yang 4 ini garis sejajar semuanya karena arahnya sama empat-empatnya, ya. Nah, misalnya MAB. Kita lihat MAB, ya. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, 5 kurang negatif 1, 3 negatif 3 kurang negatif 5 sama dengan, ini jadi 5 tambah 1, 6, ini jadi min 3 tambah 5, 2. Jadi gradiennya adalah 6 per 2 sama dengan 3. Nah, MCD. Titiknya adalah min 3 dan min 4 min 3. Nah, min 3 dan min 3 dan min 1 3. Nah, Y2 kurang Y1 sama dengan per X2 kurang X1 sama dengan min 3 kurang 3 per min 1 kurang 3. Jadi 6 per ini jadi tambah ya, makanya 6. Ini min 1 tambah 3, 2 sama 3, ya. Jadi kesimpulannya nanti kalau kamu hitung ini gradiennya nanti semua 3. Karena apa? Dia garis sejajar. Jadi kesimpulannya gini. Garis sejajar AB, garis sejajar ini simbol sejajar. AB sejajar dengan CD. Gradiennya adalah 3, sama-sama 3 nih, 3. Ya, jadi kesimpulannya garis-garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. Jadi kalau dua garis sejajar, yang pertama gradiennya 3, yang satu harus 3 kalau sejajar, ya. Nah, kemudian garis yang tegak lurus.
Satu lagi ya. Nah, kita lihat ini garis yang tegak lurus. Ini adalah garis yang tegak lurus dengan ini. Kenapa dia tegak lurus? Dia berpotongan di satu titik, ini potongannya. Ya, dia berpotongan di satu titik. Jadi garisnya adalah tegak lurus. Tadi yang ini tidak berpotongan makanya dia sejajar ya. Nah, bagaimana garis yang tegak lurus? Ini ada garis BL dan AB. Nah, kita lihat dulu garis AB. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, B-nya tadi Y2-nya adalah 4. Y1-nya 6. 4 kurang 6. Ini X1-nya 4. Ini min 2, min 2. Jadi 4 kurang 6, min 2. Ini 4 jadi tambah karena ketemu negatif, tambah 6. Jadi min sepertiga ya. Min 2 per 6 disederhanakan menjadi min sepertiga, sama-sama dibagi 2. Nah, sekarang BC ya. Nah, perhatikan titiknya adalah B44, C57. Maka Y2 kurang Y1 per X2 kurang S1. Y2-nya 7 kurang 4. Ini 5 kurang 4 ya, sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Nah, ini tadi ketemunya sepertiga kalau garis yang pertama. Kan dia garis sejajar ya. Ini 3. Maka MAB dikali MBC sama dengan min sepertiga dikali 3. Ini negatif 1. Ini coba. Min 1 kali 3, min 3 bagi 3 negatif 1. Nah, jadi untuk garis-garis yang tegak lurus, nanti yang tegak lurus, ini tadi tegak lurus dua-duanya. Untuk garis-garis yang tegak lurus, kalau dikalikan gradiennya hasilnya negatif 1. Ya, hasilnya negatif 1. Ini tadi kita kalikan dengan ini, hasilnya negatif 1. Nah, jadi M1 kali M2 sama dengan harus negatif 1. Itu syarat garis yang tegak lurus. MA kali MB sama dengan negatif 1. Nah, oke, sampai di situ dulu penjelasan saya. Nanti kamu kembali masuk ke classroom, ada soal di sana saya sediakan untuk kamu cari. Nanti kalau dikatakan carilah garis-garis lurus di sini dikasih persamaan, kamu cari yang gradiennya sama. Ya, kalau dikatakan mana garis-garis yang tegak lurus, kamu cari dulu gradiennya, kalikan, hasilnya negatif 1 enggak? Kalau enggak negatif 1 bukan yang tegak lurus. Nah, sampai di situ dulu ya, pinter ya, semangat ya. Nah, saya harap semua menonton ya. Kemarin itu sempat saya nggak bikin video, katanya ada yang tidak suka dengan video karena lebih bagus di zoom katanya. Tapi menurut saya sih yang lebih efektifnya begini, video terus saya zoom. Nah, terima kasih. Selamat pagi.